Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita mau membahas kembali tentang program linear. Kalau di video sebelumnya, yang kita bahas itu adalah bagaimana mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif yang diberikan. Akan tetapi, sekarang kita mau melanjut ke materi itu. Masih tetap menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, akan tetapi kita menentukannya dari permasalahan-permasalahan kontekstual yang kita alami sehari-hari yang berkaitan dengan program linear. Semoga bisa membantu kalian sobat. Selamat menonton. Kita mulai dari langkah-langkah penyelesaian permasalahan kontekstual. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan objek-objek yang dituju, menetapkan objek-objek yang dituju ya, dengan pemisalan variabel X dan Y. Kemudian tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada dalam sebuah tabel dan tuliskan model matematikanya. Kemudian setelah kita tentukan nanti atau kita tuliskan model matematikanya, kita selesaikan model matematikanya dengan metode titik uji titik pojok pun boleh, atau dengan garis lidik untuk memperoleh nilai optimum. Optimum di sini artinya bisa maksimum, bisa minimum dari fungsi objektif yang diberikan. Kita langsung saja lihat contoh soal nomor 1. Suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B, sedangkan setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Apabila keuntungan setiap tas Rp3.000 dan setiap sepatu Rp2.000, maka keuntungan maksimum yang dapat dicapai per minggu adalah. Oke, langkah pertama yang harus kita buat di sini adalah kita harus tentukan dulu atau kita buat dulu tabelnya. Nah, coba kita lihat ini tabelnya. Katanya ada tas, kemudian ada sepatu, kemudian yang dibutuhkan berapa atau yang tersedia. Kemudian di sini ada unsur A, ada unsur B. Kemudian di sini nanti adalah keuntungannya. Katanya suatu perusahaan memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B. Dan setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Kemudian setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Dan keuntungannya katanya di sini adalah 3.000 untuk tas, kemudian untuk sepatunya 2.000. Nah, sekarang langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat model matematikanya. Kita misalkan di sini tasnya sebagai X, kemudian sepatunya sebagai Y. Kenapa ini yang kita misalkan sebagai X dan Y? Karena itu yang dicari keuntungannya. Jadi nanti kalau kalian melihat ada soal seperti ini yang mana kita misalkan sebagai X dan Y-nya, bisa dilihat apa yang dijual atau apa yang membuat rugi, apa yang membuat untung. Ya itu ya, itulah nanti yang menjadi X dan Y-nya. Kemudian kita lihat lagi model matematikanya, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dia dengan yang ini nih. Berarti 3.000 X ditambah 2.000 Y. Kemudian nanti fungsi kendalanya, yang pertama bisa kita lihat X ditambah 2Y, yang ini tadi kan sebagai X-nya, yang ini Y-nya. Berarti X ditambah 2Y sama dengan 4. Tandanya apa? Kalau dia maksimum, umumnya nanti tandanya adalah lebih kecil sama dengan. Karena kalau dia lebih nanti dari persediaan 4, dia harus beli lagi, butuh modal lagi kan. Jadi yang ada yang dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah 2X, 2 sepatu dan 2 tas, tambah 2Y, lebih kecil dari 6. Yang ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. X ditambah Y lebih kecil daripada 3. Kemudian fungsi yang lain adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena
nilai tas dan sepatu itu kan dalam kehidupan sehari-hari dia harus lebih besar sama dengan nol, atau dengan kata lain tidak akan pernah negatif. Kalau seandainya pun dia tidak ada, paling tidak dia nol. Kemudian setelah ketemu dia model matematikanya, sekarang kita mencari nilai maksimumnya dengan cara uji titik pojok. Oke, untuk uji titik pojok, langkah pertama yang harus kita buat adalah mencari titik-titik sudutnya ini dulu, yaitu untuk X-nya 0, berarti tinggal 2Y sama dengan 4, Y-nya 2, dan satu lagi untuk Y-nya yang 0, X-nya 4. Dan dari sini untuk X-nya dia 0, Y-nya 3, dan satu lagi untuk Y-nya yang 0, X-nya 3. Andaikan ini adalah sumbu X dan ini dia sumbu Y. Kemudian di sini tadi adalah untuk di sumbu Y-nya ada 2 dan 3. Ini 2, yang ini 3. Kemudian untuk di sumbu X ada 3 dan 4. Tinggal kita hubungkan 3 dengan 3. Kemudian satu lagi 2 dengan 4. Kita lihat daerah mana yang diarsir. Maka untuk yang kedua, yang 2 dan 4, lihat koefisien dari Y-nya positif, tandanya lebih kecil, berarti penyelesaiannya dia ke bawah, arsir berlawanan atau ke atas. Kemudian untuk yang kedua, ini X tambah Y lebih kecil daripada 3, positif lebih kecil, berarti penyelesaiannya dia ke bawah, kita arsir ke atas. Untuk teorinya bisa nanti kalian lihat di video-video yang sebelumnya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, berarti dia nanti diarsir ke kiri karena X-nya kan sumbu Y. Yang inilah dia penyelesaiannya ke kanan. Kemudian satu lagi, Y lebih besar sama dengan 0, berarti arsir ke bawah, penyelesaiannya dia ke atas. Maka dari sini titik-titik pojoknya disinilah pasti maksimumnya. Andaikan ini kita buat titik A, yang ini dia B, yang ini C. Titik A sudah ada yaitu 3,0, kemudian B-nya yang belum, dan C-nya dia 0,2. Maka untuk mencari titik B, kita harus eliminasi kedua garis, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 4, dan X tambah Y sama dengan 3. Kita kurangkan X-nya habis, jadi tinggal 2Y kurang Y, yaitu Y sama dengan 4 kurang 3, 1. Untuk Y-nya 1, X-nya sama dengan 2. Kita substitusikan ke persamaan kedua saja, ya. Maka titik B-nya 2,1. Sehingga tinggal kita lihat dia ke fungsi tujuannya tadi adalah 3000X tambah 2000Y. Untuk titik 3,0, maka Z-nya 3000 dikali 3 sama dengan 9000 ditambah 2000 dikali 0. 0 hasilnya adalah 9000. Kemudian untuk titik B yaitu 2,1. Masukkan dia ke persamaan atau ke fungsi objektifnya. 2 dikali 3000 hasilnya adalah 6000 ditambah 1 dikali 2000. 2000 sama dengan 8000. Kemudian untuk titik C 0,2, maka Z-nya sama dia dengan 3000 dikali 0, 0 tambah 2 dikali 2000, 4000. Hasilnya adalah 4000. Maka dari sini bisa kita lihat nilai maksimumnya adalah 9000. Tahu optionnya yang C. Sekarang coba kita lihat contoh soal nomor 2. Untuk membuat satu bungkus roti A diperlukan 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan satu bungkus roti B diperlukan 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Jika tersedia 3,5 kg mentega dan 2,2 kg tepung, maka jumlah kedua macam roti yang dapat dibentuk paling banyak berapa? Oke, kita buat dulu ke tabelnya. Nah, andaikan ini tabelnya, coba kita lihat katanya ada roti A, kemudian roti B,
kemudian ada mentega dan tepung. Setelah itu katanya ada yang tersedia, persediaan di sini. Nah, coba kita lihat dulu. Satu bungkus roti A diperlukan 50 gram mentega dan tepungnya 60 gram. Kemudian satu bungkus roti B diperlukan 100 gram mentega dan 20 gram tepung. Jika tersedia 3,5 kg. Oke, ingat kita harus tukar kilogramnya ini ke gram. Berarti 3,5 kilogram itu dikali 1000, berarti jadi 3.500 gram. Yang ini jadi 2.200. Ini 3.500, 2.200. Sebelumnya kita buat dulu pemisalannya. Roti A kita misalkan dia sebagai X dan roti B-nya sebagai Y. Kenapa dia X dan Y adalah rotinya? Karena yang mau dijual itu rotinya, bukan menteganya. Gitu. Ya, coba kita lihat dulu model matematikanya, yaitu memaksimumkan. Dari sini ya, paling banyak berarti memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dia dengan fungsi tujuannya berapa? Jumlah kedua macam roti, berarti X ditambah Y. Nah, fungsi kendalanya apa-apa saja? Coba kita cek. Yang pertama, fungsi kendalanya adalah yang ini. 50X ditambahkan, ini tadi X, yang ini Y, 100 Y sama dia dengan 3.500. Tandanya lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Kenapa? Karena dia maksimum. Atau bisa juga kita lihat karena dia persediaan ya. Jadi lebih kecil dari 0. Sama-sama kita bagi 50. Berarti di sini X tambah 2Y. Yang ini jadi 70. Kemudian kendala yang kedua adalah 60X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 2.200, sama-sama kita bagi 20, 3X tambah Y lebih kecil daripada 110. Ingat, fungsi yang lain, fungsi kendala yang lain adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Saya rasa sudah tahu ya, karena ini dalam kehidupan nyata tidak mungkin ada yang negatifnya, karena roti tidak mungkin negatif. Kemudian setelah dapat dia seperti ini, berarti kita harus mencari nilai maksimumnya dengan uji titik pojok. Kita cari dulu titik-titik potongnya ini. Untuk X-nya 0, Y-nya 70 dibagi 2, 35. Kemudian untuk Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 70. Dan satu lagi, untuk X-nya yang 0, berarti Y-nya 110. Dan untuk Y-nya yang 0, X-nya adalah 110 per 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gambarkan dia ke sumbu koordinat. Andaikan ini adalah X dan ini Y-nya. Y-nya yang maksimum adalah 110 dan satu lagi dia 35. Kemudian untuk X-nya yang minimum adalah 110 per 3 dan satu lagi 70. 70 dihubungkan dia ke 35. Kemudian 110 dengan 110 per 3. Kita lihat dulu daerahnya mana. Untuk yang 110 dan 110 per 3 positif lebih kecil, berarti penyelesaian ke bawah, arsir dia ke atas. Dan untuk yang ini yaitu X ditambah 2Y, dia positif koefisien Y-nya, tandanya lebih kecil, berarti penyelesaian ke bawah, arsir ke atas. Ingat ya teorinya di video-video yang sebelumnya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu Y-nya diarsir ke kiri. Dan satu lagi, Y lebih besar sama dengan 0, berarti sumbu X-nya yang kita arsir dia ke bawah. Maka penyelesaiannya inilah dia di HP-nya. Atau dengan kata lain, ada 3 titik pojoknya. Andaikan titik pojoknya itu kita misalkan dia A, yang ini dia B, yang ini dia C. Titik A-nya tadi sudah ada, yaitu 110 per 3,0. Kemudian titik B-nya belum, dan titik C-nya yaitu 0,35. Tinggal kita cari untuk titik B-nya.
Dari perpotongan kedua garis, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 70. Dan satu lagi 3X ditambah Y sama dengan 110. Yang mau kita hilangkan X-nya, berarti ini kita kali 3, yang ini kita kali 1. 3X ditambah 6Y sama dengan 210. 3X tambah Y sama dengan 110. Kita kurangkan, ini habis. 6Y kurang Y, 5Y. 210 kurang 110, 100. Maka Y-nya adalah 20. X-nya sama dengan, substitusikan dia ke persamaan pertama. 20 kali 20, 40. 70 kurang 40, 30. Berarti X-nya adalah 30. Sehingga titik potongnya B adalah X, Y 30,20. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal kita cari atau kita substitusikan dia ke fungsi tujuannya. Z sama dengan X tambah Y. Untuk titik A 110 per 3,0, maka fungsi Z-nya sama dengan 110 per 3. Kemudian untuk yang B-nya 30,20, maka Z-nya X tambah Y, 30 tambah 20, 50. Dan untuk C-nya 0,35, maka Z-nya adalah 0 tambah 35, 35. Maksimumnya pastinya adalah yang 50, maka optionnya adalah yang C. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Dan kembali saya ingatkan untuk selalu like video ini. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya supaya semakin banyak kawan kita untuk belajar bersama di channel ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.